Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang langkah-langkah setan dalam menggoda manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Nur ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabma agwaitani la'qudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku sesat, la'qudanna lahum, pasti aku akan menghalangi mereka siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Ya, tekad iblis adalah akan menghalangi manusia dari jalan Allah. Dia akan bertekad sekuat tenaga ya agar kita itu jauh dari Allah. Tsumma la'atiyannahum, kemudian kami akan mendatangi manusia mim baini aidihim, dari depan. Ya, setan akan datang kita dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Wa la tajidu aktsarhum syakirin, dan kau akan mendapati manusia kebanyakan tidak akan bersyukur. Ya, itu janji setan, tekad setan di hadapan Allah. Ya, karena setan itu telah Allah hukum sebagai makhluk sesat, maka iblis bertekad akan menghalangi manusia dari jalan Allah. Dia akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Kita akan dikepung dari berbagai cara, 1000 cara, bahkan 1 juta cara. Setan akan berusaha menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat, alangkah kita akan kalahnya apabila kita tidak memahami bagaimana langkah-langkah setan menggoda kita. Ya, sahabat wilayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, setan menggoda manusia itu saya akan jelaskan tahapan-tahapannya. Ya, saya akan coba gambarkan begini. Apabila ada seseorang yang berniat ingin melaksanakan sholat tahajud misalnya, maka setan itu berusaha akan menghalang-halangi manusia itu supaya batal, supaya tidak mengerjakan sholat tahajudnya. Dengan berbagai cara, dibikinlah matanya ngantuk, dibikinlah badan pada sakit, pada capek. Nah, tapi karena tekadnya sudah kuat, akhirnya orang tadi tetap melaksanakan sholat tahajud. Apakah setan berhenti? Tidak. Setan akan mengikuti orang itu, dia akan masuk ke dalam hatinya, dibikin kacau sholatnya. Ya, dibikin lupa rakaat, dibikin tidak fokus, dibikin kacau. Nah, cuma karena karunia Allah, ternyata orang tadi tetap ya bisa melaksanakan sholat tahajud dengan baik. Apakah setan setelah itu berhenti? Tidak. Langkah berikutnya, setan akan memuji orang itu dengan membisikkan, Masya Allah, kau hebat sekali, kau dekat sama Allah, kau ahli ibadah, kau ahli bagaimana, dipuji dengan beribu-ribu pujian. Sehingga tanpa terasa kita muncul rasa ujub diri, merasa diri dekat dengan Allah, merasa kita itu orang baik, merasa kita ibadahnya pokoknya baik lah gitu ya. Kita dipuji oleh setan tanpa terasa. Itu adalah tujuannya untuk memunculkan ujub. Ujub itu merasa kagum pada diri sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya, ternyata setelah salam misalnya, ya, orang tadi menyadari, ya Allah, ternyata tadi saya merasakan ada rasa ujub di dalam hati. Maka orang tadi beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, ya Allah, jika tadi selama saya melaksanakan sholat tahajud ada perasaan-perasaan ujub, merasa diri lebih dekat dengan engkau, merasa diri, nah maka
insya Allah selamat nih sholat tahajudnya. Apakah setan berhenti? Tidak. Setan melakukan langkah berikutnya. Bagaimana? Nah, orang tadi ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya, setan bisikin, ceritakan nikmatmu tahajud tadi malam, ceritakan. Mungkin dengan ceritamu temanmu akan ikut termotivasi ingin sholat tahajud. Bisikannya seolah-olah benar, tapi naudzubillah di balik itu ada sum'ah. Sum'ah itu menceritakan amal ibadah supaya dipuji oleh orang lain. Tujuan setan itu agar sum'ah, ya, ibadah rahasia yang dia rahasiakan. Nah, setan membisikkan agar orang itu menceritakan kepada orang lain supaya orang lain itu kagum kepada dirinya. Maka tanpa terasa yang awalnya ngobrol biasa-biasa akhirnya mulai, teman, tahu nggak? Tadi malam saya sholat tahajud begitu nikmatnya sampai air mata saya menetes tanpa terasa. Nah, temennya tuh kan, masya Allah, iya begitu. Nah, respon teman tadi kan memunculkan rasa bangga diri pada diri kita. Nauzubillah min zalik. Ya, ketika kita menceritakan dengan tujuan sum'ah, ya, agar kita dipuji, maka hilanglah pahala tahajudnya. Maka sahabat fillah dirahmati Allah, 1000 cara setan akan menggoda, bahkan sejuta cara setan menggoda kita. Dan yang perlu kita waspadai, setan yang menggoda kita itu dia ikut dari kita lahir sampai kita mati. Nah, setan yang menggoda kita itu sangat paham keinginan kita, sangat paham kesukaan kita, sangat paham yang dibenci oleh kita. Dia akan menggunakan berbagai cara, sebagaimana tekadnya, mimbaini aidihim, saya akan datangi dari depan, ya, saya akan datangi dari belakang, saya akan datangi dari kanan dan kiri. Ya, bisa jadi nanti yang dimanfaatkan adalah keluarga kita. Sebagaimana Nabi Adam ketika digoda, Nabi Adamnya kuat, maka setan memanfaatkan istrinya sehingga Nabi Adam pun terjerumus. Bisa jadi dari kawan kita, sehingga kawan kita menggoda kita supaya terjerumus. Bisa jadi dari anak kita, bisa jadi dari orang sekitar kita, sehingga ketika kita berdoa, doakan seluruh keluarga kita, ya, doakan, ya, biasakan ketika selesai sholat kita membaca na'udzubikalimatillahit tammati kulliha min syarri ma khalaq. Na'udzu, ya Allah, kami berlindung. Kami di sini adalah orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Ya Allah, lindungi kami. Ya, na'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung dengan kalimat-Mu yang sempurna dari semua kejahatan makhluk-Mu. Ya, kita berdoa kepada Allah agar diri kita dan seluruh keluarga kita, bahkan sahabat kita, dijauhkan dari setan sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh setan. Sekali lagi, hati-hati kawan, ya, setan itu sangat paham keinginan kita, sangat paham kesukaan kita. Dia akan menggoda dengan cara-cara yang kita sukai, dengan cara-cara yang kita benci. Ya, hati-hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.